Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan berbagi tips tentang perawatan bunga anggur berdasarkan pengalaman pribadi. Tanaman anggur pada fase sudah berbunga seperti ini memerlukan perawatan khusus ya teman-teman, agar bunga yang sudah muncul seperti ini sehingga nanti bisa berhasil menjadi buah dan buahnya pun bisa kita panen. Nah, perawatan tanaman anggur saat berbunga ini meliputi yang pertama pemupukan, yang kedua penyiraman, kemudian yang ketiga itu penyemprotan insektisida dan fungisida. Selanjutnya yang keempat, pemberian hormon giberlin atau GA3 pada bunga anggur. Terus yang terakhir itu pemangkasan. Permasalahan yang sering terjadi dalam perawatan bunga anggur itu terjadi kerontokan bunga dan gosong bunga sehingga gagal untuk menjadi buah. Nah, bagaimana kiat-kiat agar bunga anggur ini bisa bertahan hingga panen? Simak video selengkapnya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini teman-teman, bunga anggur fase brokoli. Pada saat fase brokoli seperti ini, untuk menjadi buah itu memerlukan waktu yang cukup panjang ya teman-teman. Kurang lebih memerlukan waktu 100 hari untuk menjadi buah. Untuk pemupukan fase tanaman anggur berbunga seperti ini, biasanya saya pada saat fase berbunga brokoli seperti ini, untuk pengaplikasian pupuk kimia saya hentikan dan hanya dipupuk dengan menggunakan pupuk organik cair seminggu 1 kali. Dan akan dilakukan pemupukan, biasanya saya menggunakan NPK Mutiara Grower setelah selesai penyerbukan atau setelah berry set seperti ini. Kemudian yang kedua itu tentang penyiraman. Tanaman anggur saat berbunga seperti ini, penyiraman tidak boleh terlambat. Dilakukan penyiramannya rutin, disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk bisa memastikan kapan waktu penyiraman yang tepat, itu bisa kita lihat kelembapan media tanam. Jika kira-kira sudah agak kering media tanam, ya perlu kita siram. Jika sampai telat dalam hal penyiraman, maka akan mengganggu pertumbuhan bunga anggur. Jadi untuk intensitas penyiraman disesuaikan dengan kebutuhan saja ya teman-teman. Yang penting media tanam cukup lembab. Untuk tips berikutnya itu tentang pengaplikasian insektisida dan fungisida ya teman-teman. Saat bunga anggur brokoli seperti ini, saya menghentikan pengaplikasian insektisida dan fungisida. Tapi jika terpaksa ada indikasi serangan jamur ataupun serangga, bisa diaplikasikan insektisida dan fungisida dengan dosis yang sangat rendah dan diusahakan tidak terkena langsung pada bunga brokoli anggur ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Saat terpaksa dilakukan penyemprotan, saya tutupi dengan kertas seperti ini. Tujuannya agar tidak terganggu proses penyerbukan atau proses polinasi jika nanti yang dikhawatirkan terkena semprotan insektisida dan fungisida. Nah, ini proses penyerbukan baru berlangsung dibantu oleh serangga seperti ini. Jadi nanti akan berhasil proses penyerbukannya sehingga akan menjadi berry set. Nah, saat berry set seperti ini, saatnya diaplikasikan insektisida dan fungisida untuk mengantisipasi serangan hama jamur dan serangga. Kemudian
Tips selanjutnya, jika teman-teman ingin mengaplikasikan hormon Gibberellin atau GA3, bisa diaplikasikan saat fase brokoli seperti ini. Saya menggunakan produk Gibberellin yang 100 ml 1000 ppm seperti ini dengan dosis 0,5 ml atau setengah mili dicampur dengan 100 ml air. Biasanya pengaplikasiannya saya dengan cara di-spray seperti ini. Jika teman-teman dengan cara dicelup juga bisa ya teman-teman pengaplikasian GA3 ini. Tujuan pemberian GA3 ini agar malai menjadi panjang. Jika teman-teman baru pertama kali mengaplikasikan produk hormon GA3 ini, sebaiknya dicoba dulu satu bunga. Nanti dilihat reaksinya seperti apa. Kalau tidak terjadi kerontokan berarti dosisnya itu tepat. Penggunaan hormon GA3 ini kalau terjadi overdosis nanti akan mengakibatkan bunga anggur ini gosong ya teman-teman. Jadi harus dicoba satu bunga dulu reaksinya seperti apa. Jika sudah sesuai, tidak terjadi gosong atau rontok pada brokoli anggur, baru bisa kita aplikasikan ke semua bunga anggur. Kemudian tips berikutnya tentang pemangkasan. Nah, ini yang pertama, kita hilangkan sulur-sulur yang terdapat di bunga anggur. Semua sulur-sulur kita hilangkan, baik yang di bunga anggur maupun di pucuk-pucuk muda seperti ini. Tujuan pemangkasan sulur ini karena sulur juga ikut memakan nutrisi, jadi saat dibuang nutrisi bisa digunakan oleh bunga anggur, bagian pucuk anggur dan batang anggur lainnya sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian setiap tunas air yang tumbuh di setiap ketiak daun seperti ini yang di bawah bunga anggur kita hilangkan, kemudian yang di atas bunga anggur kita batasi pertumbuhannya, kita sisakan 2 daun atau 1 daun tunas airnya. Nah, seperti ini yang di bawah bunga anggur kita hilangkan tunas airnya, dan yang persis di bunga anggur juga kita hilangkan. Kita buang. Terus yang nah, ini tunas air yang di atas bunga kita batasi pertumbuhannya, disisakan 1 daun atau 2 daun, kita potes seperti ini. Pemotesan ini bertujuan agar pertumbuhan fokus ke bunga anggur. Dan jika ada daun yang menghalangi bunga anggur, sebaiknya dibuang juga agar bunga anggur terkena sinar matahari secara langsung sehingga tidak terjadi kelembapan. Kemudian kita lakukan pembatasan atau axil break di 15 daun setelah bunga. Nah, ini udah ke 15 daun, kemudian dipotes. Sulur-sulur juga jangan lupa dibuang semua. Tujuan dari axil break ini agar nutrisi terfokus pada bunga anggur. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman perawatan bunga anggur agar berhasil menjadi buah. Cukup sampai di sini video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.